Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal perspektif bisnis ayam hobi ya, sedulur sehobi. Sedulur sehobi membahas perspektif bisnis ayam hobi. Ini cocok sekali. Jadi begini ya, sedulur-sedulurku mungkin yang masih dalam rangka pencarian sebuah usaha atau masih mikir-mikir pengen usaha apa yang sekiranya hasilnya besar atau mungkin yang cocok untuk dijalani sesuai dengan karakternya dan juga passion atau kesenangannya. Nah, ini kita bahas di sini ya, dulurku. Jadi khususnya untuk penggemar-penggemar ayam, ini untuk bisnis ayam hobi atau ayam aduan ini perspektifnya bagaimana. Nah, itu dan kita bandingkan dengan usaha-usaha yang lain, mungkin dengan usaha ternak yang lain lah, itu seperti apa. Nah, gitu. Kadang di dalam pikiran saya sendiri dan juga sahabat-sahabat Sobi yang di sekitaran sini, yang teman-teman saya, itu tidak jarang dan sudah menjadi hal yang biasa. Dalam pikiran itu pasti sering muncul ide-ide baru dalam dunia bisnis. Kalau untuk ayam kan mungkin bagi kita kan memang sudah kita jalani. Tapi kadang kan orang itu merasa jenuh atau merasa bosan dengan rutinitas yang begitu-begitu saja. Apalagi kadang kalau kita sedang mengalami fase penurunan omset atau jualan kita menurun. Lah itu pasti, namanya manusia itu wajar, dalam otaknya pasti berpikir ganti usaha apa ya, nah, terus kita mau usaha apa ya buat tambahan ya, nah, seperti itu, wajar seperti itu. Nah, itu pun kita juga alami seperti itu, dan berbagai alternatif bisnis kita pengen untuk realisasinya, nah, seperti itu. Cuma kita dalam hal mempertimbangkan sebuah bisnis ya tidak serta-merta langsung sekarang punya ide besok dijalankan eksekusi gitu, enggak seperti itu. Tapi kita kan ada pertimbangan resiko, ada pertimbangan keuntungan atau margin lah. Itu biasanya rata-rata kalau kita sudah berkecimpung di dunia bisnis ayam aduan, untuk membahas masalah keuntungan terutama ya kawan-kawan Sobi, kita ujung-ujungnya tetap balik lagi ke dunia ayam aduan. Seperti itu. Contohnya kemarin saya pengen menggeluti dunia bisnis kambing perah. Jadi peternakan kambing yang diorientasikan untuk diambil susunya. Itu di samping produk susu, dia juga ada produk anakan. Nah, seperti itu. Saya kalkulasi, wah pengen banget ini rasanya kayak kalau kambing perah hariannya bisa dapat, karena tiap hari kita bisa dapat susunya, bisa kita pasarkan. Yang kedua, mungkin tabungannya yaitu anakannya gitu, bisa kita jual nanti kalau udah umuran dewasa atau sudah cukup umur, seperti itu. Cuma ketika kita kalkulasi dari segi pakan, dari segi biaya operasional tenaga atau anak buah kandang, nah itu dikalkulasi dengan penghasilannya ya bukan kita meremehkan tapi kecil sekali gitu, sedulur sob. Dari segi operasional pakan dibandingkan dengan penghasilannya ya, setelah kita analisa, kita biasa main di ayam, wah rasanya kok kecil sekali gitu. Dalam artian satu kambing itu 1 bulan ya paling penghasilannya untuk bisa mencapai 500.000 gitu cukup sulit gitu loh.
Nah, dan akhirnya endingnya kita balik lagi, wah mending ngingu ayam gitu. Akhirnya kan seperti itu. Terus untuk ayam pedaging, domba penggemukan, seperti itu kita juga analisa-analisa bisnisnya sudah kita jalankan. Bahkan saya sudah punya ya beberapa, tidak banyak ya, hanya sekitar berapa 25 ekor itu domba. Untuk breeding domba merino itu kita sudah ada. Cuma belum untuk skala bisnis ya, masih skala rumahan buat seneng-seneng aja. Seperti itu kalkulasinya juga akhirnya kembali ke ayam. Jadi buat sedulur hobi yang benar-benar mencintai ayam aduan atau ayam hobi seperti ini, kalau digeluti secara profesional, penghasilannya jauh dibandingkan dengan ternak-ternak lain. Tidak usah tergiur ternak kambing, ternak sapi. Wah, itu kerepotannya luar biasa, resikonya sangat besar, dan prosentase margin atau profitnya itu masih terbatas. Untuk bisa mencapai target 100% gitu aja, maksudnya 100% itu sebanding dengan modalnya gitu. Misalkan modal 10 juta bisa jadi hasilnya jadi 20 juta. Jadi modalnya 10 juta, keuntungannya 10 juta, itu sudah sangat-sangat sulit sekali untuk ternak yang lain. Cuma kalau di ayam aduan bisa, sahabat hobi. Jadi disitulah keuntungannya. Bahkan kalau untuk ayam aduan itu marginnya bisa sampai 1000%. Nah, itu yang pernah kita rasakan seperti itu. 1000% itu 10 kali lipat dari modal penghasilannya itu. Nah, jadi untuk perspektif keuntungannya atau marginnya cukup besar sekali. Cuma yaitu kita main di kualitas. Kalau untuk ternak kambing atau domba ya asal keluar anaknya wujudnya kambing ya harganya standar segitu, enaknya seperti itu. Cuma nggak bisa terlalu tinggi. Beda dengan ayam, ketika kita produk ayam anaknya bagus, wah harganya bisa tinggi banget, tidak ada standarisasinya. Seperti itu. Cuma kalau kita keluarnya produk kurang bagus ya mau tidak mau kita harus berani sortir, berani buang, seperti itu. Kok bisa Mas 10 kali lipat dari modalnya? Bisa. Alokasinya kalau kita sudah BEP dalam hal materi ternak ya. Yang pertama dalam ternak ayam aduan harus break even point dulu atau balik modal dulu. Itu yang paling penting karena kita bicara bisnis hewan atau barang yang bernyawa. Kalau tidak segera kita kejar BEP-nya, balik modalnya, itu resiko kematian, resiko sakit, lah itu sangat besar sekali. Kalau itu sampai ternakan itu modalnya itu, materi ternaknya itu belum balik modal tapi udah mati, otomatis kita rugi. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kita kejar bukan masalah keuntungan, tapi harus balik modal dulu. Itu langkah yang pertama. Ibarat kata kita beli materi ternak sepasang 20 juta. Nah, itu bisa mungkin untuk anakan pertama harganya ya agak tinggi. Kita jual agak tinggi. Syukur-syukur dijual ketika sudah jago. Nah, itu manajemen Prabu Farm seperti itu. Ibarat kata modalnya sepasang 20 juta. Anakan yang pertama harus dirawat sampai jago dulu. Pertama buat sampel, kedua buat kejar BEP. Wah, nah ternyata warnanya bagus, jago, misalkan keluar 3 aja. Bagus, yang paling bagus kita jual 7 juta, yang sedengan 5 juta, yang paling kurang 3 juta mungkin. Lumayan sudah 15 juta untuk pengembalian modal, tinggal sedikit lagi. Nah, syukur-syukur jantannya lebih banyak. Itu BEP-nya kalau bisa satu tetasan itu sudah harus balik modal dulu. Nah, setelah itu kalau materinya sudah balik modal, indukannya baru tetasan yang kedua baru kita atur harganya. Atur harganya dalam artian biar sesuai dalam artian konsumen terjangkau, tapi kita juga tetap mendapat keuntungan yang bagus seperti itu. Ya rata-rata kalau di kandang Prabu Farm memang standar ya. Untuk ayam yang bagus, coba sekali 2 kali itu sudah terjual 7 jutaan. Ya rata-rata ya 5 juta lah paling tidak, seperti itu. Itu asumsi 7 juta misalkan itu. Untuk biaya pakan kita hitungnya per ekor ya, ini bukan untuk globalnya bukan.
untuk pembesaran ayam sampai 8 juta, sampai 8 bulan, mohon maaf, sampai 8 bulan itu operasionalnya rata-rata 300 sampai 500 ribu. Kalau 500 ribu sudah longgar banget. 500 ribu kalau kita bisa terjual 7 juta, berapa itu keuntungannya? Dikalkulasi itu berarti kan ibarat kata 500 ribu aja kita modal pembesarannya. 7 juta kurangi 500 ribu berarti 6 juta 500 ribu. 6 juta 500 ribu dibandingkan tadi dengan modalnya pembesaran 500 ribu, itu sudah berapa kali? 10 kali aja baru 5 juta ya, itu masih 1,5 kan, berarti 13 kali lipat. Nah itu loh yang menjadikan bisnis ayam aduan ini menjanjikan. Perspektif keuntungannya itu luar biasa. Mau ternak apa sedulur sehobi yang bisa menghasilkan keuntungan 13 kali lipat seperti itu? Ternak sapi? Nggak mungkin. Sapi itu biaya operasionalnya cukup besar sekali. Saya sudah pernah menjalaninya soalnya. Ya rata-rata dikalkulasi satu hari itu hampir 100 ribu untuk biaya pakan satu ekor sapi. Itu hasilnya nanti tidak bisa 2 kali lipat aja udah bagus. Ibarat kata kita ternak ya, hasil dari pedet keluar sampai nanti kita jual umuran 1 tahun misalnya, ibarat kata biaya operasional 1 tahun 350 kali 100 ribu berarti sudah 3.600.000. Ibarat kata itu terjual 10 juta. 10 juta dikurangi 3.600.000 berarti ya kisaran 6.400.000. Hanya 2 kali lipat. Itu sudah istimewa sekali. Sapi bisa dapat 2 kali lipat itu istimewa sekali. Jadi perbandingannya keuntungannya atau marginnya bisa 200%. Nah seperti itu udah bagus sekali. Penggemukan apalagi, penggemukan modalnya sudah cukup tinggi. Bakalan sapi yang bagus rata-rata udah 20 sampai 30 juta. Modalnya besar, resikonya besar kalau sampai kena PMK, penyakit yang baru populer sekarang, atau penyakit kutil ini yang baru lagi, sampai sapinya mati. Waduh, besar sekali itu modalnya. Dan hanya mengandalkan 1 nyawa itu. Beda dengan ayam ya. Barat kata modal 20 juta sepasang, anaknya banter sekali, kejar produksinya cepat sekali ayam itu. Sekali tetasan ya paling tidak 8, 10 seperti itu. Jadi kemungkinan untuk BEP-nya cepat. Tapi kalau sapi kan ya hitungannya per ekor, hewan besar seperti itu, operasionalnya besar, keuntungannya terbatas. Nah sekali lagi ini kita sampaikan bahwasanya perspektif untuk bisnis ayam aduan cukup menjanjikan sedulurku. Jadi yang penting kita bermain di kualitas. Yang kedua kita bisa pemasarannya. Nah memang semua dalam dunia maupun nanti ke akhirat itu semua membutuhkan ilmu. Itu salah satu modal yang tidak bisa lepas untuk mencapai sukses. Jadi tidak cuma modal duit atau modal untuk belanja pakan, nah seperti itu, atau modal kandang, tidak. Modal ilmu itu yang paling penting. Baik ilmu untuk peternakan, untuk pembesaran, dan yang tidak kalah pentingnya itu untuk ilmu pemasaran. Nah itu, kuasai ilmunya, pelajari bagaimana caranya, lakukan. Insya Allah dunia bisnis ayam aduan perspektifnya masih sangat terbuka banget. Jadi bagus banget ini untuk bisa diandalkan menjadi bisnis keluarga yang bisa dikelola di lingkungan tempat tinggal Anda, santai, tidak harus pergi ngantor. Nah seperti itu. Oke, terima kasih. Saya memberikan gambaran biar untuk menjadi motivasi dan juga untuk apa ya, istilahnya membuka wawasan bagi sedulur hobi yang memang lagi cari usaha atau dunia bisnis, khususnya yang mencintai atau pengen menggeluti dunia ternak. Ayam aduan menjadi solusi bisnis ternak yang cukup menjanjikan.
Terima kasih, sekian dulu konten yang bisa saya berikan saat ini. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.